warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rifa dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah semester 4 kelas E. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan artikel perpajakan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah perpajakan. Ada pun judul artikel yang akan saya bahas yaitu analisis perhitungan dan pemungutan pajak restoran dan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, di mana artikel ini ditulis oleh Severiana Rinti Pasulu dan HNRN Wokas dari mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, dan artikel ini dipublikasikan di website onesource.id. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kondisi perubahan perekonomian di suatu negara menuju keadaan yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Nah, di mana pertumbuhan ekonomi ini memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan penduduk. Karena seperti yang kita ketahui, dari tahun ke tahun jumlah penduduk makin bertambah, tanpa kita kesadari bahwa kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahunnya. Maka dari itu sangat dibutuhkan penambahan dari pendapatan di suatu negara. Berbicara mengenai pendapatan, salah satu sumber pendapatan di suatu negara itu dari sektor pajak, di mana pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian beralih ke pendapatan asli daerah atau PAD, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Nah, berhubungan dengan pajak, pemerintah daerah ini mendapatkan tambahan pendapatan dari sektor-sektor pajak dengan cara mengumpulkan pemungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pajak daerah, seperti yang kita ketahui, pajak daerah merupakan iuran yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan yang tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, yang dimana dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kemudian dalam pajak daerah ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu pajak restoran, yang merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan dari restoran. Dan dimana kita tahu restoran ini merupakan penyedia fasilitas makanan dan minuman dengan dipungut bayaran. Dan kemudian pajak hotel ini merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan dari hotel, dan dimana kita tahu hotel ini merupakan penyedia fasilitas jasa penginapan dengan dipungut bayaran. Baiklah, beralih kepada metode penelitian. Jadi ada 4 hal yang akan saya jelaskan dari metode penelitian ini. Yang pertama, jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, di mana dengan cara mengumpulkan data untuk diuji hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan status terakhir dari subjek penelitian. Yang kedua itu yang metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data ini ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, data kuantitatif, dan yang kedua itu data kualitatif. Jadi data kuantitatif ini berisi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan data kualitatifnya berisi berupa sejarah Dispenda, visi misi Dispenda, dan struktur organisasi. Ketiga, sumber data. Jadi sumber data yang digunakan oleh penelitian ini sumber data primer, yang dimana mengumpulkan dokumen dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dengan cara melakukan wawancara. Dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara, di mana mengumpulkan data berupa dokumen yang berupa tulisan dan gambar, dan dengan wawancara yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan para pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Baiklah, selanjutnya itu hasil penelitian dan pembahasan. Dinas Pendapatan Daerah di Kota Bitung merupakan unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bitung yang melaksanakan tugasnya di bidang pendapatan daerah.
Berdasarkan sesuai dengan tugasnya, Dispenda Kota Bitung ini merupakan koordinasi pendapatan daerah, koordinasi pendapatan yang dilakukan oleh pengelola pendapatan daerah yang ada di Kota Bitung. Adapun visi dari Dinas Pendapatan Daerah di Kota Bitung ini yaitu terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang berkualitas dan partisipatif. Dan adapun misinya yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terus mengoptimalisasikan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan sesuai dengan standar pelayanan. Baiklah, kita akan melihat hasil penelitian. Terdapat tabel 1 yaitu target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bitung. Jadi target pada tahun 2010 itu 440 juta rupiah dan realisasinya 465 juta rupiah, 13.117 rupiah. Tahun 2011 800 juta rupiah dan realisasinya 1.200.635.664 rupiah. Tahun 2012 targetnya 1.140 juta dan realisasinya 1.805.123.000 rupiah. Kemudian tahun 2013 targetnya 1.400 juta dan realisasinya 2.798 rupiah. Dan tahun 2014 targetnya 1.900 juta dan realisasinya 2.584.314.625 rupiah. Jadi dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2010 sampai tahun 2014 ini mengalami peningkatan. Kemudian tabel kedua ini juga mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Bitung. Jadi target pada tahun 2010 ini 820 juta dan realisasinya 1.152.760.162 rupiah. Kemudian tahun 2011 targetnya 1.100 juta dan realisasinya 1.175.080.880 juta rupiah. Kemudian tahun 2012 targetnya 1.260 juta dan realisasinya 1.450.025.025.208 rupiah. Kemudian tahun 2013 targetnya 1.500 juta dan realisasinya 1.800 juta 124.842 rupiah. Kemudian yang terakhir tahun 2014 targetnya 1.800 juta dan realisasinya 2.079.360.152 rupiah. Jadi di sini juga dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun yaitu tahun 2010 dan sampai 2014 ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya ini tata cara perhitungan pajak restoran dan pajak hotel. Jadi tata caranya ini sama antara pajak restoran dan pajak hotel, yaitu pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak, di mana perhitungan pajak restoran dan pajak hotel ini dihitung sendiri oleh wajib pajak dan kemudian tarifnya sama juga 10% pengenaannya. Kemudian selanjutnya ini tata cara pemungutan pajak restoran dan pajak hotel. Yang pertama ini, pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan seperti berupa karcis atau nota perhitungan. Kemudian cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, di mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD, surat ketetapan pajak daerah,
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Dan yang terakhir ini wajib pajak yang memenuhi kewajiban dengan cara membayar sendiri pajak ke kantor dinas pendapatan daerah, diwajibkan melakukan laporan pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajiban kepada penerbit surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan menjadi sarana penagihan pajak. Jadi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa tarif pajak hiburan dan perhitungan yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011. Baiklah, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama bahwa pengungutan dan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan dari meningkatnya kesadaran diri oleh setiap wajib pajak. Dan yang kedua yaitu mekanisme perhitungan pajak restoran dan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, yaitu pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai artikel ini. Dan jika dikaitkan dari mata kuliah perpajakan yang telah kami pelajari, ini sangat berkaitan dengan materi kelompok pertama yang membahas tentang pajak daerah dan pajak pusat. Jadi artikel ini memiliki keterkaitan dengan mata kuliah yang telah kami pelajari. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.